Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Dr. Haji Mulyawan SNM MPD, dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik teman-teman semuanya. Video kali ini saya akan membuat sebuah video yang membahas atau mempresentasikan tentang analisis skripsi dan artikel jurnal untuk bahan review, untuk bahan literatur review. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, apa sih analisis skripsi dan artikel jurnal itu? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Resti Anjani. Saya merupakan seorang mahasiswi sarjana pendidikan agama Islam semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiyah Sukabumi. Yang alhamdulillah video yang akan saya buat ini merupakan tugas dari mata kuliah metode penelitian. Oke, mungkin kita lanjut. Teman-teman, jadi maksud dari analisis skripsi dan artikel jurnal ini maksudnya saya akan mengamati dari beberapa skripsi dan beberapa jurnal, sekitar 10 ya, 10 skripsi dan 10 jurnal yang telah saya cari dari berbagai sumber. Saya akan amati guna untuk mempersiapkan diri agar kita tidak terkejut dengan tugas akhir di perkuliahan nanti. Jadi kita sudah mempersiapkan penelitian apa yang akan kita cari untuk pembuatan skripsi gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya jadi topik yang akan saya bahas ini yang telah saya cari itu topiknya yang pastinya mengenai tentang pendidikan Islam. Adapun tema yang sudah saya cari dan sudah saya persiapkan yaitu tentang strategi pembelajaran BTQ di sekolah. Adapun rencana judul yang akan saya teliti ke depannya yaitu penerapan strategi menghafal Al-Quran yang baik dan benar melalui metode ilham santri TPQ Nurul Jannah di Desa Dharmareja, Sukabumi. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari hasil pencarian saya. Yang pertama saya akan menganalisis dulu yang skripsi. Oke, yang pertama itu, kita lihat di PowerPoint-nya yang ada di atas. Yang pertama skripsi dari Nur Wahyudini Srinita yang berjudul Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran dalam Meningkatkan Kompetensi Membaca dan Menulis Al-Quran di SDIT Al-Azkar Pamulang. Adapun tahun pembuatannya itu 2017, lokasinya di SDIT Al-Azkar Pamulang, yang tadi sudah disebutkan di judul ya. Terus pendekatannya, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh Nur Wahyudini Srinata itu teknik interpretasi dengan rumus produk momen. Adapun temuan dan simpulan dari hasil penelitiannya yaitu beliau mengatakan model pembelajaran yang diterapkan di SDIT Al-Azkar Pamulang yaitu penggabungan metode Yanbu'a dan metode Umi dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran mampu meningkatkan kompetensi membaca Al-Quran siswa dengan nada yang khas dan meningkatkan kompetensi menulis siswa secara berkala. Selanjutnya yang kedua, skripsi yang kedua yang sudah saya cari itu merupakan dari penulis Ali Sodikin. Skripsi beliau berjudul Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran melalui metode Yanbu'a pada santri Pondok Pesantren Darussalam di Desa Marga Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas pada tahun 2021.
dan lokasinya yang tadi sudah disebutkan yaitu di Pondok Pesantren Darussalam di Desa Marga Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Adapun pendekatan yang beliau gunakan itu merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lalu teknik analisis datanya, beliau menggunakan teknik analisis reduksi data display atau penyajian data dan penarikan kesimpulan peneliti sebagai kesimpulan. Adapun temuan dan simpulan dari hasil penelitian beliau yaitu yaitu cukup banyak ya, ada tiga poin. Yang pertama, pelaksanaan strategi pembelajaran baca tulis Al-Quran pada santri Pondok Pesantren Darussalam, yakni teknik mengajar tutorial secara klasikal. Setelah itu dilakukan sorogan atau muhadoroh, istilah lain musyafahah secara individu. Adapun yang kedua, metode yang digunakan pada pembelajaran baca tulis Al-Quran pada santri Pondok Pesantren Darussalam, yakni metode Yandu'a, di mana metode tersebut merupakan suatu metode baca tulis dan menghafal Al-Quran. Untuk membacanya, santri tidak boleh mengeja. Jadi santri harus membaca langsung dengan cepat, selalu memperhatikan panjang, pendek, dan tidak terputus-putus. Adapun yang ketiga, faktor pendukung pelaksanaan strategi pembelajaran baca tulis Al-Quran pada santri Pondok Pesantren Darussalam itu yakni penggunaan metode Yanbu'a dalam pembelajaran Al-Quran yang mampu membuat santri lebih semangat dalam belajar, dan juga santri bisa mengenal tulisan Arab atau tulisan pegon. Serta dengan metode tersebut mudah dalam melatih santri untuk bisa menulis Arab karena tanda baca yang jelas sehingga mempermudah membaca dan mengingat huruf-huruf Al-Quran. Sementara itu yang menjadi faktor penghambat yaitu kemampuan setiap anak yang berbeda, kurangnya konsentrasi anak. Itu kekurangannya. Selanjutnya yang ketiga, skripsi yang ketiga yaitu dari Rici Ratnasari yang berjudul Strategi PAI dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran sesuai Hukum Tajwid Siswa di SMPN 16 Kota Bengkulu. Adapun tahunnya yaitu tahun 2020, lokasinya yang tadi sudah disebutkan SMPN 16 Kota Bengkulu, dan juga pendekatan yang digunakannya yaitu deskriptif kualitatif sama. Terus teknik analisis datanya yang dia gunakan itu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Adapun temuan dan simpulan yang telah dia teliti yaitu bahwa strategi guru PAI dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran yaitu guru PAI mempersiapkannya dengan menyusun perencanaan yang berupa menentukan tujuan yang akan dicapai, memilih pendekatan, menetapkan prosedur, memilih metode, serta menentukan indikator keberhasilan agar langkah yang dilakukan guru jelas dan sesuai dengan arah tujuan yang diharapkan. Faktor yang mendukung strategi guru PAI dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran siswa di SMP 16 Kota Bengkulu, yaitu siswa sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran, lingkungan keluarga yang juga mengajarkan anak baca tulis Al-Quran, guru PAI yang kompeten, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, serta kemauan dari siswa untuk belajar. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran dari perhatian orang tua terhadap perkembangan anaknya serta kurangnya motivasi dan minat dari siswa untuk mempelajari Al-Quran. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru selalu memberikan motivasi kepada peserta didik dan kerjasama dengan orang tua tetap dilakukan. Adapun yang selanjutnya keempat yaitu hasil analisis skripsi dari
Ranti Camelia Agustin R. Yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran berbasis ice breaking untuk kelas 3 di SDN 60 Salubatan, Kota Palopo. Adapun tahunnya yaitu tahun 2022, lokasinya di SDN 60 Salubatan, Kota Palopo, dan juga pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, untuk teknik analisis data di sini tidak dicantumkan. Jadi karena tidak dicantumkan di abstraknya, kita strip aja. Terus langsung dengan temuan dan simpulannya. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukannya yaitu model pembelajaran baca tulis Al-Quran berbasis ice breaking sangat dibutuhkan agar siswa lebih antusias selama proses pembelajaran. Adapun desain produk penelitian disusun berdasarkan flowchart yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Untuk mengetahui kevalidan produk yang dikembangkan, dilakukan uji validitas oleh beberapa pakar ahli, diantaranya hasil validasi dari ahli penelitian pengembangan model pembelajaran memperoleh persentase 82,5%. Dengan kategori sangat valid. Adapun hasil validasi dari ahli materi bahan ajar memperoleh persentase 87,5% dengan kategori sangat valid. Sedangkan hasil validasi oleh guru wali kelas memperoleh persentase 95% dengan kategori sangat valid. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan oleh kita bahwa model pembelajaran baca tulis Al-Quran berbasis ice breaking yang dikembangkan peneliti memenuhi kriteria kevalidan dengan kategori sangat valid. Itu ya hasil temuan dan simpulannya. Selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat yang ditulis langsung oleh Rohmatul Wasiyah yang berjudul Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Metode An-Nahliyah dan Metode Basmalah pada ekstrakurikuler BTQ kelas 7 di SMP Negeri 1 Milarak Ponorogo, yaitu pada tahun 2020. Lokasi SMP Negeri 1 Milarak Ponorogo, dan juga pendekatannya melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukannya yaitu yang pertama ada 4 poin ya. Yang pertama, latar belakang dilaksanakannya ekstrakurikuler BTQ kelas 7 di SMP Negeri 1 Marak Ponorogo adalah untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran. Adapun yang kedua, pelaksanaan metode An-Nahliyah dan metode Basmalah pada ekstrakurikuler BTQ kelas 7 di SMP Negeri 1 Marak Ponorogo, diantaranya persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Adapun yang ketiga, faktor-faktor pendukungnya adalah yang pertama, siswa sudah memiliki bekal pembelajaran Al-Quran di luar sekolah. Adapun yang kedua, terfasilitasi jilid dan presentasenya. Yang ketiga, guru BTQ yang mumpuni. Adapun yang keempat, waktu disiapkan dari sekolahan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah yang pertama, minat siswa yang tidak konsisten. Ya. Yang kedua, siswa membolos. Nah, adapun poin keempat, tingkat keberhasilan pelaksanaan metode An-Nahliyah dan metode Basmalah pada ekstrakurikuler BTQ kelas 7 di SMP Negeri 1 Marak Ponorogo dapat dikatakan sesuai harapan. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi sesama para guru ekstrakurikuler keagamaan pada hasil akhir semester siswa yang dituliskan ke dalam rapot. Ya, baik, selanjutnya dari pencarian skripsi yang nomor 6 yaitu dengan penulis Yusril Dwi Mahendra
dengan judul Manajemen Strategi Pembelajaran Al-Quran Metode Ummi, Studi Analisis di Madrasah Diniyah Al-Quran Al-Ihsan Ponorogo, yaitu pada tahun 2022. Lokasinya sudah disebutkan, yaitu di Madrasah Diniyah Al-Quran Al-Ihsan Ponorogo, dan pendekatan yang digunakannya yaitu deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakannya yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun temuan dan simpulan, mungkin karena temuan dan simpulan banyak, saya tidak akan menyebutkan semuanya. Beberapa yang akan saya sebutkan yaitu, dari kesimpulan dalam penelitian ini ialah manajemen strategi pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ummi yang ada di Madrasah Diniyah Al-Ihsan Kepatihan Ponorogo ini, yaitu yang pertama, perencanaan strategi pembelajaran Al-Quran metode ummi di Madrasah Diniyah Al-Quran Al-Ihsan Ponorogo menggunakan sistem rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Madrasah yang bertujuan menyiapkan seluruh kebutuhan mulai dari data peserta didik sampai sarana pendukung pembelajaran. Nah, itu mungkin ya salah satu dari hasil penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu nomor skripsi yang ketujuh, yaitu dari penulis Ma'mum Ali Beddu mungkin ya, dengan judul Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran pada SMA Negeri 4 Sopeng pada tahun 2018 dengan lokasi di SMA Negeri 4 Sopeng. Pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakannya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun temuan adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran diterapkan dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran pada SMA Negeri 4 Sopeng adalah strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Strategi pembelajaran ekspositori diterapkan oleh semua guru baca tulis Al-Quran pada SMA Negeri 4 Sopeng. Sedangkan strategi pembelajaran inquiry hanya diterapkan oleh Reski Amalia. Faktor-faktor yang mendukung penerapan strategi pembelajaran baca tulis Al-Quran pada SMA Negeri 4 Sopeng adalah kepala sekolah beserta guru baca tulis Al-Quran, keterlibatan orang tua peserta didik, dan kecanggihan teknologi. Sedangkan faktor-faktor yang menghambatnya adalah kurangnya buku bacaan peserta didik, perbedaan karakter peserta didik, kurangnya alokasi waktu pembelajaran, dan kurangnya kedisiplinan peserta didik. Nah, mungkin itu ya yang saya sebutkan tadi strateginya. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambatnya. Selanjutnya skripsi yang ke-8 dari penulis Luluk Azizah, yaitu strategi dengan judul Strategi Bimbingan Baca Tulis Al-Quran melalui metode Jibril bagi siswi kelas 10C SMA Al-Rifai, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang ya, pada tahun 2020. Lokasinya di SMA Al-Rifai, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis datanya karena tidak dicantumkan, jadi tidak saya tulis juga di tabel. Lalu hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa metode Jibril adalah metode membaca Al-Quran dengan cara pendidik membacakan ayatnya satu ayat atau waqaf sesuai dengan perintah Allah, yaitu secara tartil dengan 2 tahapan tarkib dan tartil yang sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian siswi menirukan taklik bacaan gurunya sesuai dengan yang dicontohkan. Nah, setelah bacaan siswi sesuai dengan kaidah pembacaan Al-Quran, ayat tersebut dijabarkan satu persatu tajwid dan makhraj hurufnya. Kemudian siswi menyetorkan bacaan Al-Quran yang dibacakan tadi kepada gurunya dan ditanyai kandungan ayat, tajwid dan makhraj hurufnya. Adapun skripsi yang ke-9 ya, dari penulis Amiyah,
yang berjudul Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Santri Kelas Isti'dad Pondok Pesantren Riyadhatul Ulum Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Ya, tahun penelitiannya itu tahun 2019. Adapun lokasinya yang tadi sudah disebutkan, Pesantren Riyadhatul Ulum Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2019. Nah, pendekatan yang digunakannya itu pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data, data reduction, data display, dan conclusion or verification. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program baca tulis Al-Quran pada santri kelas Isti'dad Pondok Pesantren Riyadhatul Ulum Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dilakukan dalam bentuk pembelajaran kaidah tajwid, latihan pengucapan huruf hijaiyah secara fasih, dan membaca Al-Quran secara langsung di depan ustadz atau ustazah santri. Nah, di depan ustadz atau ustazah. Nah, santri dijelaskan kaidah tajwid dalam kitab Tanwirul Qori fi Tajwid Al-Kalam Al-Bari, kemudian berlatih menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Quran di kelas Isti'dad Pondok Pesantren Riyadhatul Ulum yaitu ceramah, latihan, pemberian tugas, dan metode sorogan, yaitu santri membaca di hadapan ustadz atau ustazah. Pembelajaran menulis huruf hijaiyah dan ayat Al-Quran di kelas Isti'dad masih bersifat dasar seperti cara membentuk huruf hijaiyah, menyambung huruf dengan huruf lain, dan tidak langsung praktik menulis ayat Al-Quran kaligrafi atau khot belum diajarkan di kelas Isti'dad. Selanjutnya yang ke-10 ya, jadi analisis yang terakhir yang saya cari ke-10, skripsi ke-10, yaitu Daniyas dari Dania Sarah Farahdina dengan judul Metode Al-Wasilah sebagai Media Tahsin Baca Tulis Al-Quran Santri Asrama Riyadhatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Tahun 2022, lokasi Pesantren Darul Ulum Jombang. Pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakannya yaitu model Niels dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Jadi ada 4. Adapun temuan dan simpulannya ada 3. Saya akan sebutkan satu aja ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelompokan atau placement test diterapkan dengan tujuan mengetahui kemampuan masing-masing santri dalam hal baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, nah